Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Sylvia Hadian sebagai konselor Pikal. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan sesi keempat gitu. Sebelum kita melakukan sesi keempat, saya ingin berterima kasih kepada Rikal yang sudah hadir dalam sesi kita kali ini. Lalu sebelum kita masuk ke sesi juga, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terus bagaimana perasaan kamu sejak sesi sebelumnya? Perasaan kamu baik. Baik. Oke. Terus apakah selama beberapa hari terakhir ada situasi yang membuat keyakinan lama kamu muncul? Enggak. Oke. Apakah kamu sempat? Enggak ada ya tadi. Oke. Bagaimana ketika kamu punya situasi yang sama, ketika kita sudah membangun keyakinan yang baru, terus kamu menghadapi situasi yang sama, apakah ada perbedaan? Ada. Apa tuh sebenarnya? Kan keyakinan yang gagal jadi aku bisa. Perbedaan itu mana jelasin dulu? Pelan-pelan. Perbedaan dalam gimana bu? Kayak ketika kamu menghadapi situasi itu, perasaannya kayak gimana, terus perilakunya jadi kayak gimana gitu. Ini perbedaannya kalau aku merasa gagal lagi, aku udah gak terus terpuruk ke situ sih. Jadi langsung udah gagal, aku harus langsung bangkit. Oke. Bangkitnya tuh dengan cara apa? Jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Terus perilakunya gimana? Aku lebih baik kayak dulu lah, nggak kayak dulu. Itu sudah lebih baik gitu ya. Pada sesi kemarin kan kita sudah coba untuk melatih merubah keyakinan yang lama terus diganti sama keyakinan yang baru gitu kan. Ketika kamu membayangkan situasi itu, kalau misalnya kamu pakai keyakinan yang baru tuh perasaan kamu jadi berbeda gitu kan. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman kamu ketika mencoba menerapkannya yang ini. Ketika situasi kamu kayak gini, gimana cara kamu menerapkan ini dan menerapkan keyakinan yang baru atau merubah keyakinan yang lama? Menerapkan Ya. ini Ya. gimana bu? Ini kan kamu kemarin disuruh untuk disuruh buat nulis situasinya kayak gimana, terus hambatannya kayak apa, sehingga kamu harus berpikir apa nih yang perlu dilakukan. Nah, ketika kamu ada di situasi kayak gini tuh, apakah kamu sudah bisa mengaplikasikan atau menerapkan pemikiran yang lama itu harus diganti kayak gitu? Apakah itu udah bisa atau belum gitu? Kadang bisa, kadang nggak. Oke, kadang bisa. Bisanya gimana? Kalau bisa kan pasti ngarahnya ke yang dulu, yang di sini. Kalau bisa, kalau nggak udah malas nih, kadang lebih nurutin ego malas ngantuk tidur ya. Berarti masih ada males ya. Tapi kalau misalnya bisa, langsung barang biasa aja. Ya, sekarang kamu kan sudah menemukan cara berpikir yang lebih profesional gitu ya. Mungkin masih ada situasi tertentu yang terasa sulit gitu ya dalam hidup Pikal gitu. Nah, coba kita pilih salah satu situasi yang sampai sekarang masih cukup menantang atau masih cukup sulit bagi kamu.
situasi seperti apa sih yang paling sering membuat kamu kembali ke pola pikir yang lama tuh? Kalau lagi sama orang tua. Kalau lagi sama orang tua. Ketika sama orang tua itu keyakinan yang lama tuh yang muncul tuh kayak gimana? Ya, kalau aku sama orang tua kadang masih kayak jengkel. Jengkelnya kenapa? Biasa tuh yang orang tua sering ngajak ngobrol gimana, kadang masih jengkel cuman ditahan gitu, gak diekspresiin. Berarti ketika sedang di situasi kalau lagi sama orang tua gitu ya, masih ada perasaan jengkel kalau misalnya ditanya gitu. Tapi sekarang udah berbeda, jadi nggak melampiaskan gitu. Terus perasaan yang keyakinan yang rasional yang kamu gunakan tuh keyakinannya kayak gimana biar kamu nggak menahan emosi itu? Biar aku nahan Ya. keyakinan rasional. Kalau aku kayak gitu tuh aku takut orang tua aku malah sakit hati, malah jadi udah gak percaya sama aku, atau kenapa sih aku kayak gini, takut kayak gitu. Berarti apa yang kamu yakinkan pada diri kamu Yakinkan dulu. biar kamu enggak mengekspresikan jengkel itu, apa yang kamu katakan pada diri kamu? Aku gak boleh nyakitin hati orang tua aku. Sekarang perasaan apa yang biasanya muncul ketika kalau lagi sama orang tua? Lebih ke senang ya, lebih ke jadi pengen banyak waktu sama orang tua. Oke. Pengen lebih quality time gitu. Terus perilaku apa yang biasanya dilakukan kalau misalnya lagi sama orang tua? Kalau sekarang Ya. sebenarnya aku lebih lebih terima mereka, lebih kalau mereka ajak bercanda aku bercanda aja. Nggak kayak kan kalau dulu kalau mereka ajak bercanda aku pasti apa sih gitu mau. Oke, berarti ketika situasi yang membuat kamu sulit adalah ketika kalau lagi bicara atau kalau lagi sama orang tua gitu ya, keyakinan yang lama yang muncul itu adalah kamu jengkel kalau misalnya orang tua lagi nanya-nanya kayak gitu. Tapi untuk sekarang itu kamu udah bisa menahan itu, mengekspresikan bahwa kamu tuh lagi jengkel gitu. Dan keyakinan rasional yang kamu gunakan adalah aku nggak boleh nyakitin orang tua, aku nggak boleh biar mereka juga lebih percaya lagi. Oke, terus sehingga perasaan yang biasanya muncul adalah lebih senang lagi gitu. Terus perilaku yang biasa dilakukan lebih banyak lagi bercanda dan komunikasi. Oke, sekarang coba kita periksa kembali keyakinan rasional yang kamu buat, yang tadi kamu bilang bahwa aku nggak boleh menyakiti orang tua. Nah, apakah keyakinan tersebut sesuai dengan kenyataan yang kamu alami? Sesuai. Terus apakah keyakinan tersebut ini memungkinkan kamu menerima keadaan tanpa harus menyukai keadaan tersebut? Terus apakah keyakinan bahwa kamu nggak boleh menyakiti orang tua ini lebih membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari? Lebih membantu. Oke. Kenapa sih keyakinan ini lebih membantu? Karena
itu aku udah dari kecil aku udah sering nyakitin orang tua aku. Jadi sekarang aku pengen membagian mereka lewat aku rajin sekolah, rajin belajar, eh, jadi pengen lulus. Sekarang aku yang dulu dari keyakinan itu jadi motivasi yang besar buat aku. Jadi ada motivasi yang besar gitu dengan cara kamu merubah keyakinan tersebut sehingga kamu mendapatkan motivasi untuk berubah jadi lebih baik lagi, sehingga itu tuh jadi apa ya, bukan balasan dari apa yang sudah kamu perbuat kemarin gitu, sehingga kamu mencoba untuk lebih baik lagi ke orang tua gitu. Oke. Terus untuk sekarang apa yang masih sulit kamu terima? Apa yang lebih sulit diterima apa? Ya, mau itu keadaan kamu, misalnya kamu masih belum terima bahwa aku tuh tidak utuh orang tuanya gitu, atau misalnya ada hal yang lain yang bikin kamu sulit aja untuk menerima gitu keadaan. Ada sih. Terus apa yang masih bisa kamu kendalikan untuk sekarang? Kendalikan masing Ya, apakah situasi bisa dikendalikan? bisa. Bisa. Oke, terus ada lagi yang bisa dikendalikan? Apa ya? Kendalikan apa ya? Sama kamu nih, bisa kamu kontrol, mau itu dalam diri kamu, mau itu dalam luar kamu, apa tuh yang bisa dikontrol untuk sekarang? Itu semua sih. Udah semua, berarti perasaan kamu bisa dikendalikan, emosi kamu bisa, perilaku bisa, Bisa. kamu masih bisa untuk mengendalikan perilaku kamu. Terus coba kita sekarang akan coba praktikan respon yang baru yang sudah kita pilih gitu ya. Di sini saya akan membantu kamu membayangkan situasi yang mungkin akan terjadi. Bayangkan situasi tersebut misalnya terjadi gitu ya. Hal yang di depan kita nggak tahu nih, situasi yang sulit apapun itu tiba-tiba terjadi di masa depan. Nah, bayangkan situasi tersebutnya terjadi gitu, benar-benar terjadi. Terus perhatikan pikiran lama yang biasanya muncul. Mau itu pengalaman yang udah, mau itu yang akan terjadi, coba kamu perhatikan kembali pikiran yang lama yang muncul itu seperti apa. Misalnya nih, ketika kamu menghadapi orang tua kamu yang sedang bertengkar, coba kamu perhatikan kamu sedang berada di situasi itu. Terus pikiran apa yang muncul di situ? Sekarang itu dulu Dulu takut, sedih, kecewa, marah juga pasti. Terus kalau aku lihat langsung orang tua aku dekat kayak pengen kabur aja dari rumah gitu, belum lihat mereka ini. kabur aja. Terus itu berarti respon yang ada ketika kamu melihat situasi tersebut adalah kamu pengen keluar dari rumah gitu. Ada lagi? Jarang sih kalau lihat langsung paling cuma chat gitu orang itu. Oke, ketika kamu chat, dapet chat nih, kayak gimana chatnya berarti? Paling cuma semuanya gini berantem terus ini kan cuma gitu doang. Terus respon kamu kayak gimana? Ya, aku sedih lah lihat orang tua sendiri kayak gitu, saya juga
Coba kamu masih di situasi kayak gitu ya, di situasi ketika orang tua kamu berantem nih. Coba kita pakai pikiran yang lebih baru lagi untuk sekarang. Kamu sudah menerima, kamu sudah mengetahui bahwa orang tua aku juga butuh didengar. Ketika kamu pakai keyakinan tersebut, respon yang baru ketika kamu ada di situasi tersebut apa sih? Yang baru lebih mengajarin lah, jadi mereka juga berantem pasti ada alasannya. Terus pasti aku tanya-tanya lah, suruh mereka cerita ke aku gitu, kenapa sih berantem, biar aku bisa bantu cari solusi. Biasanya mereka kalau berantem tuh suka disembunyiin lah dari aku. Aku tuh kalau mereka ada apa-apa tuh udah terbuka sama aku juga, ceritain gitu, aku juga ada masalah gitu. Berarti pengen orang tua terbuka ke kamu gitu, itu masalahnya apapun, karena kamu merasa bahwa aku sudah bisa untuk menampung kamu, mau itu cerita gitu, mau itu solusi juga udah bisa. Oke. Apa sih yang berarti keyakinan rasional yang kamu gunakan tuh apa ketika kamu menghadapi situasi tersebut? Ya. Yang ditulis atau gimana? Yang ketika kamu menghadapi situasi yang tadi nih, kamu udah punya respon baru bahwa kamu sudah menerima. Apa sih alasan atau keyakinan kamu untuk kamu bisa lebih terbuka lagi kepada orang tua? Mereka lebih parah, jadi mereka kan saling benci lah. Aku tuh gak mau mereka makin parah membencinya. Jadi keyakinan apa? Kamu berbicara ke diri sendiri kayak gimana? Aku gak mau lihat orang tua kita gitu, jadi sebisa mungkin aku harus buat mereka damai lah dengan mudah. Berarti itu yang kamu lakukan ya ketika kamu berada di situasi yang mungkin itu akan terjadi lagi atau itu biasa akan terjadi. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa situasinya seperti ini, yang harus kamu ingin lebih mengetahui gitu ya, rasa ingin mengetahuinya jadi lebih dalam lagi, karena sebenarnya apa sih yang menjadi benang merah di antara mereka gitu, sehingga kamu bisa lebih untuk membantu mereka gitu. Terus apakah kamu merasa lebih memiliki banyak pilihan dalam merespon situasi untuk sekarang? Oke. Terus apakah ada bagian yang masih terasa sulit? Sekarang nggak ada sih. Oke, sekarang ketika situasi yang tidak kamu inginkan itu terjadi, misalnya apapun itu ya, kamu mungkin kan tidak dapat mengendalikan semua keadaan tersebut gitu ya, atau itu kan di luar dari dalam diri kamu gitu. Tapi kamu masih bisa punya ruang untuk menentukan bagaimana kamu untuk memandang situasi tersebut, merespon situasi tersebut. Terus sekarang coba kita lihat apa yang dapat atau ya apa yang bisa kamu kendalikan. Hal yang bisa kamu kendalikan, apakah sekarang kamu bisa untuk mengendalikan cara berpikir kamu? Apakah sekarang kamu bisa mengendalikan cara kamu berbicara pada diri sendiri? Terus apakah kamu bisa mengendalikan respon kamu terhadap orang lain? Terus apakah kamu bisa mengendalikan keputusan yang kamu ambil? Kadang bisa, kadang nggak. Belum terlalu. Oke, terus apakah kamu bisa mengendalikan cara mengelola emosi? Apakah kamu bisa mengendalikan aktivitas yang kamu lakukan? Bisa. Apakah Anda
bisa mengendalikan cara meminta bantuan? Belum bisa. Kenapa belum bisa? Gak tahu kalau meminta bantuan tuh hanya kayak takut gak direspon gitu. Masih ada rasa takut. Oke. Ketika kamu berkata bahwa kamu takut gak direspon, apakah sebelumnya kamu pernah cerita tapi gak direspon kayak gitu atau gimana, atau itu hanya pikiran kamu saja? Pikiran doang. Oke, tapi kalau misalnya cerita ke orang direspon nggak? Direspon. Berarti itu ada di mana? Pikiran ketika kamu takut itu ada di mana? Dalam diri kamu. Nah, apakah kamu bisa untuk mengubah pikiran itu jadi lebih baik lagi? Bisa. Oke, kalau misalnya bisa, apa nih yang akan kamu katakan ketika kamu takut untuk cerita ke orang lain? Bingung ya. Nah, itu bisa jadi salah satu PR buat kamu tuh. Kamu bisa mengubah pikiran lama sama yang baru nih jadi lebih baik lagi kan. Nah, sama dengan kayak gini, ketika kamu meminta bantuan, kamu berpikir bahwa kamu takut, akhirnya kamu apa? Kamu diam, kamu pendam, kamu masalahnya dibawa sendiri gitu. Nah, itu yang harus kamu coba untuk ubah pikiran itu, ubah keyakinan itu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kamu meminta bantuan, tidak ada yang tidak merespon gitu. Semua orang juga merespon kayak orang tua kamu merespon, teman kamu merespon kan, pacar kamu merespon. Nah, berarti harusnya kalau misalnya kamu coba keluar dalam diri kamu dulu deh, kamu pandang diri kamu atau kamu pandang individu seperti kamu. Harusnya orang yang kayak kamu ini lebih berani untuk meminta bantuan kalau misalnya ada apa-apa, karena apa, semua orang juga masih mendukung kamu gitu. Nah, itu yang harus kamu benerin gitu, karena nggak ada hal yang perlu kamu takutkan dalam hidup ini gitu. Kamu masih bisa survive atau kamu masih bisa selamat dari situasi yang nggak semuanya orang tuh bisa melewati situasi tersebut loh. Kayak kamu berada di sini, kamu hadir di sini, orang lain tuh belum tentu bisa seperti kayak kamu gitu. Jadi cobalah lebih jujur lagi sama diri sendirinya gitu. Jadi berarti itu ya PR-nya ketika kamu untuk meminta bantuan ini, coba lebih terbuka lagi pikiranmu. Terus aku akan bertanya, hal yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan, apakah kamu bisa mengendalikan keputusan orang lain? Mengendalikan keputusan orang lain itu gimana? Kamu tuh nggak bisa nih mengendalikan, kayak misalnya si A mau kayak gini, kamu bisa nggak mengendalikan itu? Enggak. Berarti itu kan hal yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Terus apakah sekarang kamu bisa mengendalikan perasaan orang lain? Ya. Apakah kamu bisa mengendalikan masa lalu? Terus apakah kamu bisa mengendalikan keadaan yang sudah terjadi? Bisa. Terus apakah kamu bisa mengendalikan pendapat orang lain? Berarti itu ya yang udah kamu kekuatan kamu untuk menghadapi situasi itu adalah kamu sudah bisa berpikir lagi, cara berpikir lebih luas, terus cara berbicara kepada diri sendiri juga jadi lebih baik, terus respon terhadap orang lain juga bisa lebih diterima lagi, terus cara mengelola emosi dan aktivitas yang kamu
kendalikan. Mungkin itu yang catatannya adalah belum bisa meminta bantuan. Salah satu mungkin yang harus kamu ubah kembali keyakinannya. Oke, sekarang kita coba lihat perubahan yang mulai kamu rasakan dalam beberapa bagian kehidupan kamu. Apakah kamu mulai lebih mampu menerima diri kamu dan pengalaman kamu yang telah kamu lalui? Kenapa kamu sudah mulai mampu menerima? Nggak tahu sih, Gak tahu? kayak putih alur lagi. Terus sekarang, apakah ada perubahan dalam cara kamu berhubungan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, dan orang lain? Ada? Kayak gimana? Aku lebih gimana ya, lebih aktif lah sama mereka, lebih sering interaksi gitu. Udah. Bingung Apa? Gimana? kalau udah biasa aja lah, udah kalau sama teman aku jadi lebih biasanya sama mereka, lebih aktif sama mereka, lebih bisa ngeluarin ya, karakter sendiri kalau sama teman. Tapi lebih bisa mengekspresikan perasaan sama teman-teman gitu. Kalau orang lain, Kalau orang baru, ya. kalau aku sama orang baru kayak susah sih kalau sama orang baru. Masih belum bisa. Terus apakah kamu mulai merasa lebih mampu menentukan pilihan dan tidak terlalu bergantung pada orang lain? Bisa. Kenapa bisa? Karena itu sebisa mungkin kalau bisa sendiri jangan minta bantuan ke orang lain. Sebisa mungkin kamu libatkan diri kamu sendiri sebelum melibatkan orang lain gitu. Oke. Nah sekarang, apakah kamu merasa lebih mampu menghadapi aktivitas dan situasi sehari-hari? Ya. Kenapa bisa lebih mampu menghadapi situasi atau keadaan? Banyak hal yang motivasi aku lah. Salah satunya apa? Pengen bagian nonton gitu. Banyak hal yang memotivasi kamu untuk lebih kuat lagi untuk menghadapi situasi. Terus sekarang apakah kamu mulai memiliki pandangan atau harapan mengenai masa depan? Seperti apa masa depan kamu? Yang aku pernah bilang di awal nih, pengen dekat final self freedom. Soalnya aku tuh tipenya orangnya kan mageran gitu, jadi gak suka aktivitas yang berlebihan gitu. Jadi diam aja gitu, jadi pengen cepet-cepet dekat itu. Terus aku juga pengen nanti banyak ngomongin waktu sama keluarga gitu, kalau sama teman. Ya, berarti ingin sampai ke financial freedom, terus kamu juga ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan juga teman-teman kamu. Terus apakah kamu melihat pengalaman yang telah kamu lalui sebagai sesuatu yang dapat membantu kamu belajar dan berkembang? Kenapa? Alasannya apa? Alasan apa ya? Alasan kamu melihat bahwa pengalaman yang udah kamu lalui itu bisa membuat kamu pelajaran, apa yang kamu dapatkan dari pengalaman tersebut? Jadi pengalaman kamu dari yang melakukan
aku itu melatih mental aku. Terus kalau aku hidup di pesantren aku melatih aku harus bisa kerja keras. Terus pengalaman ada kejadian-kejadian yang gak terduga, aku jadi lebih bisa berpikir lah. Jadi kayak aku kayak lebih mikir ya kalau nggak semua situasi itu bisa sesuai sama kemauan aku. Ya, berarti dari pengalaman kemarin yang sudah kamu lalui, kamu bisa lebih terlatih gitu ya mentalnya untuk pengalaman perceraian gitu. Terus kalau misalnya di pesantren gitu, kamu harus bisa lebih kerja keras lagi gitu. Terus kalau misalnya untuk hal-hal yang di luar dugaan atau di luar situasi yang bisa kamu kendalikan, itu kamu bisa lebih berpikir rasional lagi gitu, sehingga bisa lebih mengontrol emosi pikiran gitu. Oke, sekarang kita akan membuat rencana sederhana agar cara berpikir dan respon balik ini dapat digunakan di luar sesi konseling, bukan di konseling aja. Nah, situasi yang kemungkinan besar akan kamu hadapi itu situasi seperti apa yang mungkin terjadi? Pasti aku bakal berantem lagi sama orang tua. Berantem lagi sama orang tua, kenapa? Karena aku sering lah aku di sini udah niat tuh belum mau kayak gini sama orang tua. Emang bisa aku bisa, tapi masih ada 1-2 kalimat aku buat orang tua kayak gitu lagi. Jadi situasi ketika berantem sama orang tua itu kemungkinan akan terjadi lagi karena kamu masih ada beberapa hal yang menurut kamu itu bisa disampaikan tapi belum bisa diterima sama orang tua, jadi ada miskomunikasi di situ. Terus keyakinan rasional apa yang akan kamu gunakan kalau misalnya ketika kamu berantem atau misalnya jengkel sama orang tua? Udah bukan waktunya aku kayak gini. Aku harus lebih dewasa, harus lebih ngerti sama orang tua aku. Aku juga banyak aku pernah bilang dulu sama aku, mama juga butuh teman, jangan butuh teman kita. Aku pas sama kembali itu aku yakinin dia sendiri lah kalau aku harus bisa jadi teman sekaligus anak buat ibu aku. Jadi dengan cara itu kamu bisa lebih menerima keadaan dan situasi yang akan terjadi itu seperti apa gitu. Terus ada nggak perasaan yang ingin kamu beri atau kendalikan ketika kamu berada di situasi itu? Sedihnya sih, sedihnya kenapa sih? kalau dengar orang tua yang cerita tuh ya hal itu kayak lebih sakit tuh. Lebih sakit. Kenapa kamu lebih sakit? Tahu Karena orang tua karena bingung mungkin ya harus respon gimana. Karena kalau misalnya teman-teman cerita ke kamu rasanya kayak gimana? teman cerita terus aku enak punya teman kalau cerita ke aku bisa kan sering kan teman-teman juga cerita ke aku sering lah kasih mereka solusi. Tapi kalau orang tua yang cerita ke aku itu malah jadi kepikiran terus gitu masalah mereka. Malah bukan solusi yang kamu pikirin tapi masalahnya itu. Terus respon yang kamu lakukan ketika orang tua kamu cerita sama kamu dan kamu merasa sedih, responnya kayak gimana? Aku cuman boleh dengerin doang. Dengerin doang. Terus
untuk sekarang nih, apakah ada orang atau sumber dukungan yang dapat kamu hubungi kalau misalnya lagi di situasi lagi kamu sedih misalnya, ada? Kalau boleh saya simpulkan gitu ya, situasi yang terjadi itu berantem sama orang tua. Terus keyakinan rasional yang akan kamu gunakan adalah udah bukan waktunya kamu untuk berantem dengan orang tua lagi. Terus kayak kamu sudah lebih dewasa sekarang gitu, terus kamu juga harus lebih ngerti lagi sama orang tua kondisinya seperti ini. Itu mungkin yang akan kamu yakini gitu ya. Sehingga perasaan yang ingin kamu kelola itu perasaan yang sedih gitu, perasaan yang sedihnya karena bingung untuk ngasih solusi, karena biasanya kalau sama teman-teman kamu masih bisa ngasih saran, kalau misalnya sama orang tua kamu malah kepikiran masalahnya bukan solusinya. Oke, sekarang keyakinan rasional yang telah diperkuat itu keyakinan bahwa kamu sudah dewasa, sudah lebih baik, sudah lebih ngerti lagi gitu ya. Terus perilaku yang mulai dikembangkan itu adalah mengendalikan diri sendiri. Oke. Oke, mungkin itu untuk sesi kita hari ini. Apakah kamu boleh nggak kamu simpulkan dari sesi keempat ini, apa sih yang kamu dapatkan? Cara atur emosi, terus cara berpikir juga harus selalu berpikir rasional. Terus aku harus menghibur sama diri aku sendiri. Terus jangan takut lah kalau mau minta bantuan ke orang lain. Jangan takut. Mungkin itu yang kita lakukan dalam sesi 4 ini gitu ya. Kalau misalnya sudah mengerti, alhamdulillah. Seperti biasa akan ada homework ya. Nah, untuk homework ini jangan lupa di sesi 5 kita akan bahas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyakan. Untuk sesi selanjutnya kita akan komunikasikan kembali. Terima kasih sebelumnya kepada Rika yang sudah berkenan hadir dalam sesi kita kali ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.